belajarnya adalah overview atas laporan keuangan sektor komersial. Ini memang ada perubahan kurikulum di 2 tahun terakhir. Jadi dulu ada akuntan audit sektor publik dan ada audit sektor private atau sektor komersial. Mulai 2 tahun ini tidak ada lagi yang audit sektor publik, kayaknya digeser ke D4, sementara audit sektor komersialnya digeser ke D3 masih mendapat. Secara objektif sih saya sebenarnya pengen teman-teman juga mendapat audit sektor publik karena mayoritas bekerjanya di sektor publik, tapi secara keilmuan konsepnya hampir sama ya antara sektor publik dengan sektor komersial. Saya sudah naruh juga recording materi yang ada di LMS, jadi ada YouTube saya yang di situ isinya adalah materi-materi auditing. Teman-teman, kalau misalnya saya tulis bahan pengayaan atau tambahan materi, itu adalah materi-materi audit sektor komersial dari Arens yang sudah saya record dan teman-teman bisa pelajari di sana. Jadi kalau ketika perkuliahan semester 6 ada yang kurang dari konsep, waktunya nggak cukup, biasanya saya akan kasih link di sana, teman-teman bisa mempelajari, termasuk yang di pertemuan 1 ini. Oke, komponen penilaian ini sudah default diberikan dari kampus, dan ada UTS 30%, UAS 30%. Aktivitas ini di breakdown, kehadiran seperti biasa otomatis ya, by system, sikap dan partisipasi belajar. Ini tadi yang aktivitas yang seringkali misalnya teman-teman berdiskusi, bertanya menjawab dan seterusnya. Untuk kuis nanti akan saya berikan kuis secara terpisah atau tugas kelompok. Beberapa saya split menjadi nilai kuis. Karena tugasnya sudah tiap pertemuan gitu, jadi kadang saya merasa tidak perlu memberikan kuis secara khusus, ya bagian dari tugas itu ada yang menjadi kuis. Kemudian yang akan kita mulai dari pekan depan adalah tugas kelompok mayoritas. Ini 40% ya, bobotnya cukup banyak ya teman-teman. Jadi minta tolong untuk tugas kelompok ini dikerjakan secara serius, nanti juga dipresentasikan dengan sebaik mungkin. Bukunya ini kemarin sudah saya share ke teman-teman ya. Tolong sekali pastikan edisinya. Setiap edisi ini ada beda. Bedanya bukan cuma cover gitu. Beda konten, beda angka, beda nama PT-nya. Jadi kalau misalnya buku yang diambil buku yang berbeda, khawatirnya nggak nyambung nanti angkanya. Karena angkanya biasanya akan ada update perubahan. Jadi bukunya ada 2. Buku 1 itu adalah buku instruksi. Buku 2 adalah buku kertas kerjanya. Nah, tadi saya sampaikan kalau misalnya teman-teman kertas kerjanya dapat dari Kak kelas, mungkin yang sudah share untuk praktikum audit, nggak apa-apa dipakai formatnya. Formatnya akan hampir sama, tapi untuk angka, deskripsi, kemungkinan besar beda. Maksud saya dibandingkan teman-teman harus ngetik lagi dari awal, silakan gunakan. Nah, tapi nanti siap-siap ya, kalau zaman dulu ketika saya kuliahnya offline, buku 2 ini dikumpulkan di akhir periode untuk dinilai. Dikembalikan ke mahasiswa, tapi akan dinilai. Cuman karena sekarang kan teman-teman posisinya di daerah dan kuliahnya online ya, kemungkinan sifatnya tidak mengumpulkan buku secara fisik, tapi melalui tugas-tugas tadi yang dikumpulkan. Konsepnya di akhir kuliah, buku 2 itu sudah terisi. Gitu. Jadi buku 2 sudah terisi, sudah menjadi satu laporan hasil audit. Nanti silakan dibaca, buku 2 itu kayak laporan dan kertas kerja audit lah. Ini kita belajar dulu overview atas audit sektor komersial, beberapa sifatnya reminder lagi, nanti saya juga minta diskusi dengan teman-teman yang mungkin nanya 1-2 hal, perspektif teman-teman atau apa yang teman-teman ingat dari AKSK. Jadi audit sekali lagi ada cukup banyak dan salah satu yang menjadi bagian dari audit adalah audit laporan keuangan. Di luar audit LK ini kita masih punya audit kinerja, disebut juga biasanya dengan performance audit. Jenis audit yang lain adalah kepatuhan atau disebut biasanya dengan compliance audit. Kalau di audit sektor publik, di BPK ini disebutnya dengan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Ini disebutnya dengan pemeriksaan keuangan, ini pemeriksaan kinerja. Ada juga di sini yang kalau di sektor privat, di BUMN itu disebutnya adalah audit operasional. Bedanya apa sih? Kalau audit laporan keuangan ini yang dinilai adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar. Jadi yang menjadi core dari auditnya adalah ya laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan itu sudah memenuhi standar akuntansi yang berlaku? Itu kita bicara audit laporan keuangan. Kalau audit operasional atau audit kinerja, ini kita bicara aspek 3E. Disebut aspek value for money. 3E itu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Itu disebut dengan VFM, value for money. Jadi kalau di luar negeri, kalau misalnya dia tidak menyebut dengan performance audit, value for money audit, itu berarti artinya sama. Yang ketiga, audit kepatuhan itu untuk menguji apakah kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. Ini ada sebuah perusahaan, ada sebuah BUMN. Kita ambil contoh misalnya Garuda Indonesia. Pas awal tahun, akhir tahun buku, dia nyusun laporan keuangan, kemudian di tahun ini, 2022, bulan Maret, kantor akuntan publik masuk memeriksa laporan keuangan. Itu disebut dengan audit laporan keuangan atas laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2021 misalnya. Oke. Nah, semester 2 besok BPK masuk untuk melaksanakan audit kinerja atas efektivitas operasional Garuda selama masa pandemi. Jadi yang dicek adalah apakah pengelolaan, kan Garuda ini banyak, dari mulai misalnya pelayanan penumpang di bandara, kemudian penerbangan, kemudian handling bagasi penumpang, kemudian ticketing, dan seterusnya. Nah, ini yang dilihat adalah layanan penumpangnya, misalnya pada saat on board, pada saat terbang. Itu berarti audit ekonomisnya. Terus, tahun kemarin Garuda beli misalnya pesawat baru 5 pesawat Boeing gitu. Nah, dicek apakah pengadaan pesawat Boeing ini sesuai dengan ketentuan dalam misalnya peraturan pengadaan barang dan jasa. Ini bicara soal compliance audit. Contohnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sebagai sebuah pembeda. PKN STAN sekarang sedang diaudit laporan keuangan BLU PKN STAN. Berarti kita bicara dalam konteks audit laporan keuangan. Terus, laporan PKN STAN kan lagi bikin asrama ya. Teman-teman mungkin pernah dengar atau sudah pernah melihat asramanya sebagai sebuah gedung sedang diperiksa apakah pembangunan gedung itu sudah sesuai dengan kontrak, sudah sesuai dengan spek yang diatur dalam perjanjian, apakah penentuan pemenangnya sudah sesuai dengan proses lelang yang seharusnya, maka itu disebut dengan audit kepatuhan atau compliance audit. Kemudian semester 1 ini, mungkin menjelang semester 2, STAN ada penerimaan mahasiswa baru, mungkin melalui jalur SPMB atau yang lain. Apakah proses kinerjanya dalam penerimaan mahasiswa itu sudah sesuai dengan aspek-aspek 3E tadi, maka itu masuk audit kinerja. Modelnya begitu. Jadi dalam satu institusi kita bisa melaksanakan beberapa jenis pemeriksaan sekaligus, tapi fokus kita untuk semester ini dan juga di AKSK kemarin adalah audit laporan keuangan. Nah, produk dari audit laporan keuangan ini adalah opini. Ini sekarang mengalami perubahan dengan adanya SA yang baru. Kalau dulu kan opini itu ada WTP, ini paling dulu diberikan ada tambahan menjadi WTP, DPP, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini kedua adalah WDP, opini ketiga adalah tidak wajar atau adverse, dan keempat adalah disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Ya. Ini adverse, yang ini unqualified, yang ini qualified. Nah, sekarang ada penyebutan yang berbeda. Kalau WTP itu disebutnya adalah unqualified opinion. Kenapa? Opini WTP ini muncul karena tidak ada salah saji yang material yang akan mempengaruhi penilaian pembaca. Kalau ada salah saji gimana? Ya wajar, tapi tidak material. Materialnya berapa? Tergantung perhitungan materialitas. Next, kita akan belajar itu juga.
kedua, 3 opini yang lain masuknya ke opini modifikasian. Yang pertama masih sama, qualified opinion, tapi dia menyebutnya adalah menjadi bagian dari opini modifikasi. Kenapa terjadi opini BDP? Dia ada salah saji material, namun tidak pasif. Ada yang mengerti arti perpasif? Ada yang bisa sharing? Ada yang pernah mendengar? Silakan, Yerisco. Mohon izin, Pak. Ya. Untuk pervasif sendiri itu salah saji material yang sifatnya mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, seperti itu, Pak. Bisa dicontohkan nggak, Yerisco? Keseluruhan ini maksudnya gimana? Misalkan salah sajinya itu kas gitu, Pak. Nah, itu kan kas itu terkait dengan banyak akun gitu, Pak. Jadi ada kemungkinan salah saji itu merambat ke akun-akun yang lain juga gitu, Pak. Jadi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Benar. Jadi pengertian dari perpasif itu salah sajinya tidak hanya material ya, tapi berdampak secara luas. Luas itu gimana sih? LK-nya itu yang terpengaruh banyak. Paling gampang, misalnya tadi Yerisco mencontohkan kas. Kas itu misalnya ada di neraca. Kalau kita bicara sektor pemerintah atau di sektor privat juga, kalau misalnya akun yang salah saji itu merembetnya ke banyak laporan keuangan, neracanya terpengaruh, laba ruginya terpengaruh. Kalau di sektor publik berarti laporan realisasi anggaran terpengaruh, LO-nya terpengaruh, mungkin calegnya terpengaruh, itu bisa kita sebut dengan perpasif. Tapi kalau misalnya salah saji yang tidak perpasif, cenderungnya dia biasanya ada di satu laporan keuangan saja. Paling sering biasanya reklasifikasi, oh ini persediaan kok dicatat aset, aset kok dicatat persediaan. Ketika nilainya tidak material, ya mungkin dampaknya juga tidak perpasif. Tapi kalau tadi misalnya pembelian aset yang sudah jumlahnya besar, kemudian belinya dengan hutang, kemudian perjanjiannya tidak proper dan seterusnya, itu bisa menjadi salah saji yang tidak hanya material tapi juga perpasif. Nah, kalau tadi salah sajinya material tapi tidak perpasif masuknya WDP, maka ketika dia salah sajinya sudah material dan perpasif, masuknya adalah adverse. Ini berarti material plus perpasif. Kalau di sini material tapi tidak perpasif. Yang terakhir adalah disclaimer. Kata kunci dari disclaimer adalah auditor tidak memperoleh cukup bukti. Macam-macam sebabnya. Bisa dihalang-halangi, jadi auditor tidak bisa mendapatkan bukti karena audit memang dengan sengaja menghalang-halangi proses audit sehingga auditor nggak bisa mendapatkan bukti yang memadai, atau karena kondisi tertentu gitu. Misalnya terkena bencana alam sehingga kehilangan bukti yang sangat material, maka itu juga bisa menjadi sebab disclaimer-nya opini auditor. Kadang merasa fair apa enggak ya? Ini bukan bicara masalah fair atau tidak, ini kita tidak bicara fairness, tapi memang selama memang buktinya tadi tidak bisa diperoleh, tidak ada backup, ya mau bagaimana lagi. Ini situasi yang harus dihadapi oleh auditi. Maka biasanya auditi sekarang untuk menghindari situasi terburuk, dia ngasih servernya biasanya jauh dari lokasi kantornya. Kalau misalnya kantornya di Jakarta, dia ngasih servernya atau nyewa servernya mungkin di Pulau Bali atau di pulau lain yang secara risiko bencananya rendah sehingga backup datanya masih ada. Itu bisa jadi satu opsi. Cuman yang biasanya begitu adalah yang auditi atau kantor-kantor yang punya dana cukup ya. Kalau dia tidak mampu ya agak sulit biasanya. Next adalah asersi. Pertanyaan kedua, silakan yang mau menjawab. Apa sih yang dimaksud dengan asersi di pemahaman teman-teman? Tidak harus menggunakan bahasa teori, tapi menurut teman-teman asersi itu apa sih? Asani bisa berpendapat, apa gambaran atau apa pengertian asersi menurut Zani? Asersi manajemen ya Pak ya? Iya. Menurut saya lebih ke pernyataan manajemen atau tujuan yang ingin dicapai gitu Pak. Kayak misalnya di sini kan asersi manajemen yang
keterjadian, apakah benar-benar transaksi ini terjadi, seperti itu, Pak. Asersi ini menurut Azani harus eksplisit nggak sih? Harus tertulis atau harus tidak tertulis atau bagaimana? Eksplisit dan implisit, Pak. Ya, harus di satu sisi ada tertulisnya, Iya. di sisi lain ada implisitnya ya. Iya, benar, Pak. Ya, begitu ya jawabannya. Jadi asersi itu adalah gambaran dari apa yang digambarkan manajemen pada laporan keuangan. Kita boleh menyebut dia sebagai pernyataan, boleh menyebut dia sebagai gambaran, boleh menyebut dia sebagai satu deklarasi atau statement. Tapi yang dimaksud ini tidak hanya secara eksplisit gitu. Secara eksplisit bagaimana sih? Berarti di laporan keuangan atau di caleg dia sudah nyebut, saya selaku manajemen sudah memenuhi aspek A, B, C, D. Mungkin dia akan menyebutkan asersinya. Itu eksplisit. Tapi itu tidak cukup gitu. Maka implisit pun harus dipenuhi. Inilah yang nanti akan diuji oleh auditor. Jadi tugas auditor ini bukan Avengers ya, ini auditor. Tugas dari auditor itu adalah menguji asersi manajemen. Untuk bisa memberikan opini, sekali lagi tugas auditor adalah menguji asersi manajemen. Untuk menguji bagaimana? Melalui prosedur audit. Prosedur auditnya diberikan tanda apa? Dengan bukti. Jadi KKP yang nanti teman-teman kerjakan itu adalah bagian dari bukti, bagian dari prosedur yang digunakan untuk menjawab asersi manajemen. Asersi manajemen terjawab, ketemu nggak salah saji? Nggak ada. Atau ada salah saji tapi sedikit. Dari mana ketemu salah saji? Waktu menjalankan prosedur. Berarti opininya WTP. Waktu menjalankan prosedur, ada salah saji material tidak berpasif, WDP, dan seterusnya. Jadi, ini yang dimaksud dengan eksplisit dan implisit. Contoh implisitnya gimana sih? Ya, kalau manajemen beli aset, itu berarti asetnya harus betul-betul transaksinya itu terjadi. Gitu. Dibuktikan dengan apa? Ada PO-nya, ada DO-nya, ada invoice-nya. Terus, secara eksistensi di akhir periode, waktu dicek fisik, asetnya ada. Tanpa dia menuliskan. Saya membeli aset sekian dan itu pasti ada secara asasi. Nggak harus menulis pun, pas diuji auditor, barangnya ada. Itu kita sebut dengan implisit. Jadi, secara statement, asersi itu dinyatakan, tapi itu tidak cukup. Dan kebalikan, biasanya tidak hanya implisit, tapi juga eksplisit. Biasanya manajemen pakai manajemen representation letter. Ini bagian akhir kuliah semester kemarin ya. Mudah-mudahan masih ingat. Jangan sampai kemarin tidak tahu, sekarang lupa. Gitu. Aduh, saya sekarang lupa, Pak. Waktu semester 5 kemarin, saya nggak tahu, Pak. Ya, minimal nanti dibuka-buka lagi. Jadi, semester 6 ini kuliah teman-teman tidak akan membahas secara spesifik materi kuliah di pertemuan itu, tapi lebih ke mereview praktiknya. Ini ada perbedaan pernyataan asersi, teman-teman, dan kemarin diskusi dosen dari tahun lalu sih, kami sama-sama memesankan jangan dijadikan sengketa gitu, jangan dijadikan kebingungan kalau pernyataan asersinya berbeda-beda. Nanti akan kita lihat gambaran asersi menurut bukunya Arens ya. Kalau di SA ini standar audit 315 dan ini yang kita pakai di kelas kita pakai di perkuliahan kita, asersi itu digolongkan menjadi 3. Ini sebenarnya di Arens sudah ada sih penggolongan ini, tabel-tabel itu. Yang pertama adalah asersi terkait dengan transaksi dan peristiwa. Transaction and event ya, kalau di Arens. Kalau yang di sini adalah end of period, yang ini adalah presentation and disclosure. Dibedakannya gimana sih? Kalau golongan transaksi dan peristiwa itu asersi yang ada pada saat transaksi itu terjadi. Kalau ini teman-teman saya yakin sudah paham ya. Arti keterjadian itu ya berarti transaksinya terjadi, dokumennya lengkap, dicatat dengan akurat, hak dan kewajibannya dicatat sesuai dengan cut-off-nya, tahun berjalan ya dicatat tahun berjalan, yang harusnya tahun depan tidak dicatat sekarang, gitu. Diklasifikasikan dalam chart of account yang memadai, akunnya itu sudah pas. Itu pada saat transaksi terjadi. Jadi kita bicara pada saat transaksi itu direalisasikan,
apakah 5 asersi ini terpenuhi. Itu maksudnya pada saat transaksi dan peristiwa. Nah, ini kan berjalan. Ketika transaksi sudah selesai, katakan transaksinya terjadi ada yang di mungkin bulan Januari, ada yang bulan Maret, ada yang bulan Juni, ada yang bulan Desember, dan seterusnya. Pada saat akhir tahun, kita kan punya nilai saldo unaudited di 31 Desember. Kita asumsikan akhir periode akuntansinya tahun bukunya di Desember ya. Kita uji lagi gitu. Apakah yang tadi secara transaksi benar, ternyata dia masih eksis. Jangan-jangan pas keterjadiannya benar nih, aset itu dibeli. Oh, berarti dia memenuhi aspek keterjadian. Dokumennya lengkap, invoice, oh dia sudah memenuhi aspek kelengkapan. Dicatatnya akurat, beli aset 10 juta, dicatat 10 juta. Akurasinya oke. Cut off-nya jelas, dia belinya Agustus 2021. Klasifikasinya udah benar nih, jurnalnya udah benar, aset tetap pada kas misalnya. Tetapi pada saat kita cek di 31 Desember, barangnya tidak ada. Maka ini tidak memenuhi asersi eksistensi. Berarti tidak komplit sebagai sebuah siklus. Harusnya gimana? Ya di sini ada, di sini sudah terpenuhi, di sini terpenuhi juga. Oh, eksis kok waktu auditor cek fisik, barang yang tadi, aset tadi 10 juta tadi itu ada. Bisa dimengerti sampai sekarang? Ada yang bingung? Jadi, ini anggaplah sebagai sebuah flow aliran yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Pas dicek, asetnya di gudang loh. Kok ada aset yang bukan punya kita, tapi tidak didisclose, berarti tidak memenuhi asersi hak dan kewajiban. Gitu. Dokumennya di gudang kok nggak lengkap kalau misalnya kita bicara persediaan. Gitu. Mutasi masuknya di sini dicatat semua, mutasi tambahkan masuknya di transaksi pembelian. Gitu. Tapi kok waktu kita cek, persediaan di akhir periode ini sudah banyak keluar, tapi nggak ada catatan keluarnya. Berarti tidak memenuhi asersi kelengkapan. Meskipun dia memenuhi asersi kelengkapan pada saat pengadaan. Tetapi pengelolaan saldonya dia tidak proper. Dia tidak memenuhi asersi kelengkapan. Dan seterusnya. Kalau penilaian alokasi itu sebenarnya nanti bicara aset-aset yang membutuhkan amortisasi, penyusutan, itu biasanya nanti bicara di sini. Apakah penyusutan, amortisasi, penilaian itu sudah tepat. Dan terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Ini kita bicara soal asersi yang berkaitan dengan CALK. Jangan sampai di sini udah benar, di sini udah cakep, nggak ada penjelasan gitu. Aset ini punya siapa, rinciannya bagaimana, apakah sudah diklasifikasikan di caleg, apakah angka yang di tengah ini, misalnya di tengah ini tadi asetnya itu total misalnya 1M, nilai saldo aset tetap yang dilaporkan di sini 1M. Kan 1M harusnya dirinci ya, aset tetap terdiri dari apa-apa yang secara total sumnya adalah 1M. Ternyata di caleg ini totalnya cuma 900 juta. Berarti ini tidak memenuhi asersi pada penyajian dan pengungkapan. Artinya gimana? Kembali, sebagai sebuah alur, di caleg harus jelasin. 1M tadi terdiri dari ini. Ada barang konsinyasi punyanya si X sebesar sekian. Atau barang saya sedang disimpan di gudangnya PTY sebesar sekian. Kelengkapannya apa saja dokumen yang diperoleh. Klasifikasinya gimana, akurasinya gimana. Jadi angka 1M tadi bisa terdeliver di sini dengan sempurna. Itu kita memahami sebuah asersi. Dan yang tadi saya sampaikan, bisa menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi mungkin di kampus lain, literatur lain, seperti misalnya di Arens itu tidak cenderung mengelompokkan. Walaupun di Arens itu punya nih, ini ada kelas transaksi dan peristiwa, ini saldo akhir, ini presentation and disclosure. Ini sebenarnya diambil dari Arens juga. Tapi di Arens asersi itu kadang bercampur di beberapa bab. Nanti masih ada beberapa hal yang sifatnya bercampur dan teman-teman tidak perlu bingung. Yang penting adalah teman-teman tahu nih, misal ini ada asersi golongan transaksi dan peristiwa, sama di sini golongan transaksi dan peristiwa. Jadi kan saya bilang, waktu saya nanya Azani, buat apa sih asersi? Azani bilang, tujuan sesuatu yang akan diuji dalam audit sebagai tujuan pemeriksaan. Nah, tujuannya di mana? Ini, dan seterusnya.
Jadi kemarin kalau di semester 5, saya selalu minta kelas saya pas mengerjakan tugas, menyebutkan secara spesifik objektifnya. Ini misalnya sales ini ya. Ini sales akunnya. Maksud keterjadian dalam sales itu gimana sih? Apa yang mau diuji gitu? Ya ini, sales penjualan yang tercatat betul-betul dikirimkan atau dibuat kepada customer yang eksis, yang tidak fiktif. Itu berarti terjadi. Jangan sampai catatan salesnya ada, ternyata customer-nya fiktif. Kenapa Pak? Kok sampai customer fiktif? Ya, yang penting perusahaan punya performa bisa menjual misalnya gitu. Walaupun itu tidak nyata. Ya kan nanti bisa terjadi nggak balance dari sisi kas yang masuk atau piutang. Itulah yang akan kita uji gitu. Kalau mereka bisa manipulasi kan bisa aja. Salesnya dikirimkan kepada non-fictitious customer, kemudian performanya kelihatan meningkat. Teman-teman memperhatikan kasus Indra Kents? Ada yang lihat, gosipnya nggak ada masalah. Saya nggak nanya masalah berat-berat dari sisi apa itu trading, apa itu binary option, nggak. Sederhana saja. Indra Kents, kemudian Doni Salmanan. Saya menyebut nama karena memang sudah tersebut di media beberapa orang lain. Tahu nggak kemarin pada saat dia diperiksa, ini juga pernyataan dari aparat penegak hukum ya. Salah satu kita sebut saja afiliator itu, kita pakai bahasa yang pakai bahasa yang sesuai dengan media ya. Salah satu afiliator itu beli mobil dari sebuah showroom dan pembeliannya itu fiktif ternyata. Ada yang lihat nggak? Jadi sampai kenapa fiktif? Karena owner dari showroom itu dipanggil, misalnya RS, nah, kan Raden Saleh, tapi cari aja inisial RS itu siapa. Dia menjelaskan bahwa ya memang itu untuk meningkatkan profilnya yang beli tadi. Tapi saya nggak tahu apakah nanti ada biaya sewa karena mau seakan-akan dibeli. Ada yang dibeli benar tapi nggak semuanya dibeli mobilnya. Nah, ini sebenarnya non-fictitious customer. Buat si afiliator, ini meningkatkan profil dia sebagai orang yang punya banyak duit sehingga orang banyak yang tertarik untuk ikut trading di binary option. Buat sellernya tadi, yang dia jadi dapat exposure gitu, dia dapat paparan yang meningkat. Oh, ini nih showroom gue jadi rame, jadi dilihat oleh publik, jadi terkenal karena dia menjual mobil-mobil mewah yang dibeli oleh orang-orang tajir tadi gitu. Ini contoh, nggak usah jauh-jauh. Jadi sebenarnya fictitious customer ini tidak selalu orangnya nggak ada atau dia nggak selalu orang-orang yang di-create sebagai orang palsu atau bukan hantu. Kalau kita belajar ghost employee kan ada istilah pegawai hantu ya, pegawai yang sebenarnya nggak ada tapi diciptakan ID-nya. Ini orangnya ada kan, si orang yang saya sebut Indra Kents tadi itu orangnya real, hidup gitu. Dia datang ke showroom, dia tampakkan dia sedang membeli tapi pembeliannya adalah fiktif. Nah, bayangin kalau kita jadi auditornya, kita harus menguji itu ada terjual mobil Supra, tapi Supra yang mahal ya, bukan Supra Honda Supra yang kita naiki biasa gitu. Mobil yang mahal, kemudian ada misalnya Mercy, BMW sekian. Kan harusnya kalau dari media yang terekspos kan mobilnya misalnya terjual 3, senilai misalnya 6M. Kok ternyata di akhir periode akuntansi kok asetnya masih ada 2, yang terjual hanya 1, kenapa? Dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Jadi specific sales transaction itu kita bicara soal tujuan audit yang betul-betul dibuktikan oleh si auditor tadi dalam menguji asersi. Jadi jangan memahami asersi hanya kayak ya udah yang penting ada dokumennya lengkap dinyatakan oleh manajemen. Bukan itu, justru yang berat adalah di sininya. Maka sangat penting bagi teman-teman, sekali lagi minta tolong minggu ini mulai direview lagi yang dimaksud asersi dengan tujuan audit itu apa. Yang kedua, misalnya kita geser ke completeness. Bicara soal tadi kita sudah clear, oh transaksinya eksis nih. Ini biasanya ada orang yang menyebut gini ya, occurrent garis miring existent. Sah-sah saja, karena memang ini ngomongnya kuncinya keberadaan. Tapi kalau bicara existent, biasanya seringkali ini digunakan pada saat saldo akhir. Yang tadi, ini yang di tengah tadi. Kenapa bicara existent itu saldo akhir? Karena biasanya dia menguji keberadaan yang seringnya adalah tangible. Tetap persediaan kas itu biasanya diuji dengan asersi existent.
Walaupun non aset tetap pun tetap bisa, tapi pada umumnya existent ini identik dengan pengujian bendanya. Gitu. Bendanya ada nggak sih? Maka biasanya nguji existent itu prosedurnya dengan cek fisik. Di beberapa buku menuliskannya seperti ini, existent garis miring occurrence atau occurrence garis miring existent. Occurrence itu keterjadian, existent itu keberadaan. Yang kedua completeness. Ini abaikan ya, kotakan ini adalah kotakan penjelasan dari existent. Maaf ya, saya nggak bisa rapi gitu. Apa yang ada di pikiran saya tuliskan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nulis sendiri di bukunya kalau mau rapi. Kedua, completeness. Satu, kita tadi sudah memastikan bahwa, oh, ini udah benar nih, nggak fiktif. Berarti transaksinya occur. Tapi, apakah transaksi yang occur tadi sudah dicatat? Apakah dicatatnya keseluruhan atau lengkap? Dan apakah sudah tercatat dalam laporan keuangan? Berarti kita step-nya nambah tuh. Dari step di sini, geser ke completeness. Dari kita meyakini bahwa transaksinya tidak fiktif, dan dicatat dengan lengkap. Terus, setelah dicatat dengan lengkap, angkanya akurat. Ini 5 transaksi ada, ini dicatat 5-5-nya, sudah dicatat semua. Tapi akurat enggak 5 transaksi itu? Apakah transaksi pertama yang 100 dicatat 100, transaksi kedua yang ada PPN-nya dicatat PPN-nya, apakah diklasifikasikan di sini yang pajaknya sudah dicatat di akun atau chart of account di beban pajak misalnya, atau di akun PPN misalnya, dan apakah dicatat pada tanggal yang benar. Contoh yang cut off ini, teman-teman cek lagi di PTGA ya. Waktu ada rame-ramenya waktu itu pengakuan pendapatan akrual. Singkat cerita, maskapai penerbangan nasional ini mengakui pendapatan secara akru atas sebuah kontrak iklan di pesawat yang itu baru akan terjadi 10 tahun ke depan. Ditariknya sekarang. Maka secara asersi cut off ia tidak memenuhi. Ya, akru sih, tapi kan biasanya akru itu berjalannya pada periode yang terbatas, setahun atau tahun depan. Ini di akrunya 10 tahun, ditarik sekarang dengan basis atau dengan penjelasan bahwa ya kan sudah ada kontrak. Dampaknya apa? Dari yang awalnya rugi besar menjadi untung walaupun sedikit. Kenapa? Karena dia langsung mencatat pendapatan secara gede banget. Pendapatan atau piutang, jadi angkanya cukup signifikan sehingga dianggap laporannya tidak proper. Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, kalau tidak, saya anggap itu teman-teman sudah jelas dan saya lanjut. Kedua, account balances. Tadi saya sampaikan bahwa bedanya apa? Kalau kita nguji asersi yang transaction and events, fokusnya adalah pada D-Day, pada hari H transaksi itu terjadi, pada bulan transaksi itu terjadi. Ketika dia sudah digabungkan menjadi transaksi akhir tahun, maka yang kita uji adalah account balance-nya. Saldo akhir. Jangan sampai terjadi seperti tadi. Kesannya dicatat dengan benar pada saat proses transaksi, tetapi pada saat akhir tahun, barangnya nggak ada. Angkanya tidak tepat. Penilaiannya tidak akurat. Nah, berarti ada yang salah. Jadi, diuji lagi nih. Ini misalnya akunnya adalah inventory ya. Ini ya, ini akunnya inventory. Inventory. Di Arens, saya kemarin minta di semester 5, nanti coba Mas Eko saya hubungkan dengan PIC semester 5, nanti mungkin Eko sama Dwi bisa kontak, atau teman-teman bisa melakukan sendiri sih. Ini dikumpulkan dalam satu PPT seluruh kotakan-kotakan ini, tabel-tabel asersi ini dikumpulkan dalam satu PPT. Jadi udah punya, oh kalau inventory itu, kan pernah tuh kan soal ujiannya jelaskan asersi untuk akun X gitu. Berarti teman-teman sudah bisa punya, oh kalau inventory itu transaction event-nya yang seperti ini apa. Ini kan sales contohnya. Kan berarti kan harusnya ada inventory untuk yang di sini, inventory untuk yang di sini, dan inventory yang ada di presentation and disclosure. Ini kita akunnya memang pecah-pecah. Contoh untuk transaction tadi sales, untuk yang di akun balance ini inventory. Kita lihat di sini. All recorded inventory exists at the balance sheet date. Semua inventory betul-betul ada pada saat tanggal akhir laporan keuangan.
Berarti kalau kita nguji 31 Desember, barangnya ada. Loh, Pak, auditor kan datangnya nggak mungkin deng tanggal 31 Desember atau 1 Januari kayak saya sekarang. Ngaudit laporan tahun lalu, mulainya audit itu sekitar 15 Januari. Berarti kan kita punya 15 hari terlewat, Pak. Ya tinggal diuji saja catatan gudang tanggal ini, plus minus, mutasi tambah kurang, 1 sampai 15 Januari. Kalau kita masuk awal Februari ya sama, plus minus, mutasi tambah dan kurang 1 sampai 31 Januari, sehingga kita bisa mendapatkan mutasi selama 1 bulan yang kita tidak ada di audit. Kita akan hitung, oh total saldonya sekian. Yang kedua, completeness. All existing inventory has been counted and included in the inventory summary. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau pada saat transaction and event kita bicara soal bukti pembelian, di sini kita cari bukti penggunaan. Catatan inventorinya kita minta. Pak, yang keluar inventory tahun ini dari mana saja? Yang minta ada berapa banyak yang keluar. Ini menjadi fokus kita di akhir tahun. Sehingga kita lihat, oh di gudang angkanya tepat. Nyatetnya sesuai dengan standar. Standarnya ngaturnya apa? FIFO, LIFO, average, atau bisa ketiganya? Kalau bisa ketiganya, auditnya milih mana? Milih LIFO. Penjelasannya apa? Ya kita tanya. Tahun kemarin FIFO, kok tahun ini ganti average? Kenapa, Pak? Apakah ada rencana untuk itu bagian dari mempercantik laporan keuangan atau memang pure sebagai proses bisnis kayaknya ternyata evaluasi manajemen tahun lalu itu LIFO dan seterusnya akan berubah menjadi average. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dijelaskan. Valuation and allocation, kemudian terakhir adalah right and obligation dan seterusnya. Ini semua sudah teman-teman pelajari, saya hanya reminder lagi. Asersi yang terakhir adalah asersi soal presentation and disclosure. Ini bicaranya adalah pada saat pengungkapan di catatan atas laporan keuangan, berarti laporannya diungkap dengan proper, dengan layak, dengan lengkap, sesuai asersinya. Occurrence, seluruh penyajian benar dan betul-betul relate sama entitas. Jadi, semua yang dipresentasikan dalam caleg itu memang true eksistensinya, true nilainya, true klasifikasinya, dan semuanya berhubungan dengan entitas. Kita tidak menyajikan sesuatu yang bukan punya entitas. Completeness, seluruh pernyataan telah diungkapkan, seperti inventory, di pledge sebagai security untuk utang. Apakah ada yang dijaminkan? Apakah semua inventory itu menjadi hak dan kewajiban kita, atau ada yang menjadi jaminan dari sebuah pinjaman? Semua diungkapkan. Klasifikasi dan understandability, ini juga salah satu asersi yang tidak ada di asersi kelompok asersi yang lainnya. Jadi paling gampang, understandability itu hanya ada di presentation and disclosure. Klasifikasi dan dapat dipahami. Biasanya kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, dapat dipahami untuk yang understandability ini. Carrying amount, ini kayaknya kata-kata yang kepotong ya. Klasifikasi tergantung dari apa standar yang dipakai oleh entitas. Ya, intinya seluruh transaksi itu diklasifikasikan sesuai dengan tadi chart of account-nya dan secara mudah dapat dipahami pembaca. Tujuannya begitu aja kalau teman mau menjelaskan classification and understandability. Dan terakhir, accuracy and valuation. Nilai inventory tadi memang betul-betul disajikan pada nilai yang fair value yang tepat. Tergantung, nanti sekali lagi untuk ngomongin fair value ini yang tergantung asetnya apa sih? Kalau inventory gimana? Apakah ada keusangan? Kalau aset gimana? Penyusutannya, perhitungannya berapa? Itu kita uji. Kalau menghitung amortisasi tentu ya kita uji juga. Intinya demikian. Nah, tadi saya sampaikan di awal ya. Ini kita menguji asersi, kita uji pakai prosedur audit untuk meyakinkan pembaca bahwa prosedur auditor itu sudah tepat, maka harus ada bukti audit.
Bukti audit ini nanti akan kita simpan dalam kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja audit. Kadang saya masih bercampur dan tolong anggap saja sama kalau saya menyebut KKP. Kenapa? Karena di kantor kami pakainya terminologi pemeriksaan dan pemeriksa. Karena Undang-Undang Keuangan Negara menyebutnya adalah pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Jadi di kantor itu kalau bahasa laporan ya laporan hasil pemeriksaan. Auditor itu ya pemeriksa. Kalau di luar ini sama saja laporan hasil audit atau audit report. Pemeriksa ya auditor. Ini hanya masalah istilah. Yang pertama, untuk bisa memberikan opini, berarti kita bicara dalam tataran laporan keuangan. Kalau tadi yang kita bicarakan audit kinerja, atau audit PDTT, atau compliance audit, ini biasanya untuk bisa memberikan simpulan. Simpulan ini belong tuh yang di atas ya. Kalau LK ini opini, yang simpulan di atas. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Jadi untuk semua jenis pemeriksaan, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Disebutnya kalau di ARENS adalah sufficient and appropriate. Pertanyaan, apakah bedanya sufficient dan appropriate? Ada yang mau berpendapat? Sufficient itu kaitannya dengan apa? Appropriate kaitannya dengan apa? Izin coba menjawab, Pak. Ya. Kalau efisien itu lebih ke arah kuantitasnya, nggak sufficient gitu. Kalau untuk appropriate itu lebih ke arah kualitasnya, Pak. Kali ini ya. Nggih, Pak. Jadi sufficient itu bicara soal kuantitas. Appropriate bicara soal kualitas. Kuantitasnya berapa sih, Kali? Untuk kita bilang itu cukup? Ada ukuran nggak? Oh, audit jumlah bukti harus sekian gitu. Sepaham saya berdasarkan hasil TOC-nya, Pak. Kalau TOC-nya hasilnya bagus, maka Ya lebih sedikit, Pak. itu ya. Ya, terima kasih Kali. Betul ya. Jadi kalau bicara soal cukup, itu bicara soal kuantitas, aspek kuantitas. Bicara soal appropriate, itu bicara soal kualitas. Cuman, teman-teman, tolong diingat, untuk bicara kuantitas dan kualitas, terutama untuk bicara kuantitas dulu ya. Untuk bicara kuantitas itu tidak diatur jumlah secara spesifiknya berapa. Sufficient tadi, itu artinya adalah kuantitas, appropriate, itu adalah kualitas, quantity. Jumlahnya berapa? Tergantung dari risk assessment. Yang tadi disampaikan oleh Galih, bisa dimulai dari test of control. Prosedur audit kita ada apa sih? Test of control. Setelah test of control apa? Urutannya biasanya analytical prosedur ya. Analytical prosedur pada saat pelaksanaan. Sebelum TOC, di perencanaan kita sudah melaksanakan dulu prosedur analitis. Analytical prosedur adalah satu-satunya prosedur yang dilaksanakan pada semua tahap. Perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan. Ini saya bicara pelaksanaan. Jadi, asumsikan bahwa perencanaan audit sudah melaksanakan analytical prosedur, ini kita bicara pelaksanaan. Pada saat TOC, kita biasanya akan melaksanakan analytical prosedur. Di pelaksanaan, ini biasanya juga ada substantive test of transaction, baru nanti di terakhir adalah test of detail balance. TOC ini, tadi, pengujian pengendalian. Kalau hasil pengujian pengendalian, hasilnya bagus, test of control itu hasilnya bagus, asumsinya adalah SPI-nya sudah bagus, maka prosedur di STOT bisa kita kurangi. Kita bisa mengandalkan prosedur analitis. Otomatis pada saat bukti ini biasanya kaitannya dengan STOT,
lebih rendah. Sebaliknya, kalau SPI-nya jelek, ini biasanya hasil TOC-nya kita nyatakan bahwa kontrol manajemen jelek. Maka STOT-nya harus kita perdalam. Berarti buktinya harus banyak. Gitu. Jadi risk assessment ini bicara rumusan ini, rumusan pengujian pengendalian dulu. Kalau SPI-nya bagus, teorinya kita bisa mengerjakan STOT dengan lebih sedikit. Walaupun ada tahapan yang awal ya, pada saat kita menunjukkan internal control atau SPI, pada ini saya bicara tahap perencanaan. Di perencanaan kita sudah bisa mengasumsikan dari hasil audit yang lalu, SPI-nya bagus nih. Nah, kita bisa lagi mengujinya dengan TOC tadi. Jadi yang saya maksud ini sekali lagi pada kerangka pelaksanaan. Yang saya gambar di bawah kotak nih, ini pelaksanaan, bukan di tahap perencanaan. Di perencanaan kita bisa aja menyatakan SPI-nya bagus, sehingga sampelnya sedikit, tapi itu perlu kita uji lagi dengan yang ini, dengan yang ini, untuk memastikan bahwa betul-betul SPI-nya tadi bagus sehingga buktinya lebih sedikit. Kita bisa mengandalkan prosedur analitis. Oke, itu filosofi bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi kalau ditanya 20 cukup ataukah tidak, ya tergantung, nggak bisa dibuat angka. Untuk satu transaksi yang mungkin jumlahnya 100, mungkin 20 sudah dianggap cukup, karena sudah mewakili 20% populasi. Tapi kalau untuk transaksi yang jumlahnya 100.000 dalam 1 tahun, 100 pun mungkin nggak dianggap cukup, 1.000 pun mungkin belum cukup. Jadi sekali lagi, kata-kata cukup ini relatif, tidak ada yang absolut. Yang kedua, bukti audit itu bisa bersumber dari banyak tempat. Bisa bersumber dari internal, bisa dari eksternal. Internal ini berarti maksudnya dari auditi. Dari auditi. Ini bisa dari vendor, bisa dari klien, bisa dari auditor sebelumnya. Ini audit ini bisa manajemen, bisa karyawan, ini bisa dari regulator, dan lain-lain. Siapapun yang ada di eksternal entitas. Bukti audit kemudian dituangkan dalam kertas kerja, itu yang ada di buku 2-nya Pak Sukrisno Agus. Maka sedapat mungkin minggu ini teman-teman sudah megang, karena minggu depan sudah presentasi. Dan pengumpulan bukti akan dipengaruhi oleh 4 hal ini. Prosedur apa yang akan digunakan? Kita mau prosedurnya apa? Wawancara. Kita mau prosedurnya apakah cek fisik? Atau analytical prosedur? Atau vouching, dokumentasi? Menggunakan prosedur tertentu akan mempengaruhi jumlah buktinya. Cek fisik, ini prosedurnya bagus banget, tapi biasanya kalau cek fisik nggak bisa dapat bukti banyak, karena cek fisik itu takes time. Maka cek fisik ini buktinya akan sangat kuat, tapi biasanya terbatas, karena waktu untuk melaksanakan cek fisik ini butuh waktu banget. Saya Jumat kemarin baru pulang, teman-teman. Badan rasanya remuk, apa? Karena saya cek fisik kegiatan di Rokatenda dan Labuan Bajo. Bukan tamasya ini, cek fisik. Walaupun kayaknya di daerah-daerah yang indah. Penerbangannya untuk menuju ke, ini saya yakin teman-teman nggak banyak yang tahu Rokatenda itu di mana. Ada yang tahu Rokatenda? Bisa menjelaskan Rokatenda, saya kasih voucher makan siang. Ada. Terbang dulu ke Kupang, naik pesawat dari Jakarta. Nggak mungkin naik kapal kan? Naik kapal nanti berapa hari sampai sana. Nggak mungkin juga naik Gojek, cebur di laut. Terbang dulu ke Kupang. Dari Kupang, saya naik pesawat baling-baling ke kabupaten di tengah Pulau Flores, namanya Ende. Dari Ende, saya masih naik kendaraan, naik mobil, jalanannya ya bagus banget, enggak, jelek banget, enggak, tapi ada beberapa part yang jalanannya itu berkubang lumayan. Sampai ke bagian atas Pulau Flores, itu baru saya sampai Rokatenda. Terus terang, sebelum ke situ saya juga nggak tahu Rokatenda itu mana. Baru seminggu atau 2 minggu sebelum. Cek. Nah, nge-lag tadi saya sempat nge-lag. Baru 1 minggu atau 2 minggu sebelum berangkat, saya baru set. Penerbangan itu, teman-teman, saya baru sampai Ende, berangkat dari Jakarta jam 8 pagi, sampai Ende jam 4 sore. Hanya untuk melaksanakan 1 cek fisik. Apakah itu sudah sampai di tempat? Tidak, karena saya masih nambah 2-3 jam darat, dan itu baru bisa saya laksanakan besok paginya. Jadi total ketika saya mau cek fisik 1 tempat, butuh waktu 3 hari.
3 hari kalau kita prosedur analitis pakai TABK udah dapat banyak itu, udah berapa giga bisa kita olah datanya. Tapi apakah prosedur analitis bisa menggantikan cek fisik? Jawabannya bisa nggak? Apakah prosedur analitis bisa menggantikan cek fisik? Nggak bisa. Kenapa? Asersi eksistensinya tidak akan terjawab. Ya kan? Eksistensi barang itu saya hanya bisa membuktikan dengan cek fisik. Nah, kalau saya lakukan prosedur analitis, mungkin asersi akurasi bisa saya uji. Asersi completeness, ya bisa lah saya tandingkan dengan dokumen. Gitu. Asersi valuation and allocation, gampang. Kita tinggal cari itu masuk akun mana. Tapi asersi eksistensinya tidak akan teruji. Gitu. Bagaimana misalnya kalau pas saya sampai sana, barang tadi nggak ada, meskipun dicatat. Dan ini pernah kejadian, teman saya pernah cerita, dia lagi meriksa di Papua, ada pengadaan bangunan, saya lupa nilainya, katakan 1 miliar lah, katakan 1 miliar, itu jauh dari kota, naik motor trail itu berapa jam gitu, 3 jam atau 4 jam tuh hanya bisa pakai sepeda motor. Entitasnya sudah berusaha ngasih tahu ke teman-teman saya ini, Pak itu tempatnya jauh banget, kita harus ke sana Pak, tetap gimana pun, Pak itu di sana bahaya OPM, kita harus ke sana Pak. Pokoknya teman saya ini insist harus cek fisik. Dan ketika sampai sana, yang ditemukan bukan bangunan, tapi hanya tanah lapang yang belum terbangun. Nah, kalau cuma masalah bikin gambar, bikin foto kan gampang kan? Untuk laporan itu kan gampang, bisa nyomot dari manapun gitu. Bisa di-create secara palsu. Artinya apa? Ternyata bangunannya fiktif. Uang itu kalau ditanya buat apa? Buat pengamanan agar tidak terjadi konflik di situ. Artinya tadi saya bayangin teman-teman ini pengadaan kemarin miliaran, saya ke sana cuma ada laut dan pantai gitu karena pengadaan ini adalah pengadaan tsunami, kabel untuk pencegahan tsunami. Kan zonk juga kan saya sampai sana loh. Nggak ada, cuma ada pantai. Pak ini duitnya dipakai untuk ABC. Nah, itu yang kita hindari. Jadi sekali lagi prosedur cek fisik tidak bisa digantikan oleh prosedur yang lain. Karena cek fisik untuk menguji eksistensi. Sekarang di masa pandemi gimana? Bisa alternatif, pakai video call, pakai video conference, kita minta mereka menerbangkan drone atau kami kemarin auditor ada juga yang cek fisiknya udah pakai drone gitu untuk bangunan-bangunan yang tinggi. Bisa kita gantikan, tapi bukan prosedur yang digantikan, pelakunya. Kalau auditor nggak bisa ke sana, kita minta misalnya inspektoratnya yang ke sana, tapi tetap melakukan cek fisik. Gitu ya. Jadi yang bisa kita laksanakan adalah prosedur alternatifnya, tapi sebagai sebuah rangkaian prosedur, cek fisiknya tadi tidak bisa kita abaikan atau kita hilangkan. Kita sampai jam berapa, teman? Jam 10 ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Next. Ini tadi bicara soal prosedur ya. Kita mau pakai prosedur apa? Sampelnya berapa yang mau kita ambil? Nanti dari risk assessment akan ketemu tuh. Oh, ini risikonya rendah sehingga kita butuh sampel sekian persen dari transaksi. Kita butuh misalnya 50 sampel minimal. Bukti yang akan kita pilih mana sih? Dari sekian ratus transaksi tadi, mana yang mau kita ambil menjadi 50? Dan kapan pengujian ini dilakukan? Di awal periode audit, di tengah, atau di akhir? Pertimbangannya apa? Misal, kalau cash opnam, stock opnam, cek fisik, itu cenderung dilakukan di awal prosedur pemeriksaan. Cenderung. Tapi apakah mutlak? Enggak. Saya kemarin cek fisik di tengah-tengah. Tapi kalau kas opnam itu cenderungnya di awal-awal audit kita langsung melaksanakan kas opnam biar gampang tutup bukunya. Bukti audit berikutnya adalah cakupan. Seluruh transaksi, seluruh informasi yang ada di laporan keuangan itu akan kita cari buktinya. Maka biasanya bicara bukti ini luas sekali. Kita nyari dari auditi, kita nyari dari pihak ketiga, dan seterusnya. Dan tadi di awal sudah kita singgung sedikit ya, masalah ketepatan itu bicaranya kualitas, masalah kecukupan itu bicaranya kuantitas. Yang dimaksud dengan kualitas adalah kalau bukti itu relevan dan Anda. Ini biasanya 2R ya, clue-nya bukti itu dianggap sebagai bukti yang berkualitas.
relevan, dan reliable. Ini clue-nya, bukti kualitas dia memenuhi 2R, relevan dan reliable atau rendah. Artinya gimana? Relevan itu yang mendukung prosedur yang dilaksanakan oleh auditor. Dia relate, dia terkait, dia berhubungan, dia kompeten. Itu bicara soal relevansi bukti. Reliable dia andal. Andal tadi maksudnya kompetensi itu maksudnya diandal. Dia bisa diandalkan, bisa digunakan kompetensinya sebagai satu bukti yang mendukung opini auditor. Kalau misalnya kita ngaudit, mengecek tadi bukti persediaan, maka paling relevan dan reliable kalau kita minta bukti dari petugas gudang gitu. Kalau kita minta dari bagian akuntansi, itu belum relevan. Meskipun bagian akuntansi menjadi orang yang menjadi kompilator dari laporan keuangan, tapi yang paling relate sama inventory, ya petugas gudang. Kita datang ke gudang, kita minta catatan gudang, kita minta laporan persediaan di gudang, itu akan menjadi bukti yang relevan dan reliable. Itu contohnya ya. Kalau tadi masalah kuantitas, ya, fokusnya adalah risk assessment. Nanti akan kita hitung, ini risknya gimana sih? Kontrol risknya gimana? Kita mau pasang acceptable audit risk berapa gitu. Kalau misalnya kayak kas, inherent risk-nya dianggap tinggi, kontrol risk-nya dianggap tinggi, maka buktinya akan tinggi. Kalau misalnya inherent risk-nya rendah, misalnya kayak akun apa ya? Aset tetap lah. Mungkin kontrol risk-nya tetap tinggi. Nanti buktinya bisa menengah. Terus akun lain, misalnya penyisian atau penyusutan, IR-nya rendah, CR-nya rendah, ya udah mungkin secara bukti kita juga butuh bukti yang rendah. Begitu, dan kembali ya, untuk menguji CR tadi pakainya adalah TUC. Ini penjelasan secara lebih khusus. Relevansi itu logis, terkait. Dan bukti bisa relevan untuk menguji satu asasi, belum tentu relevan untuk menguji asasi lainnya. Contoh tadi, saya cek fisik, itu relevan sekali untuk menguji eksistensi, tapi tidak relevan mungkin untuk menguji valuation and allocation. Tidak relevan untuk saya uji dari cek fisik tadi, akurasi. Ya udah, cek fisik ini hanya relevan di sistem saja, yang lain kita uji dengan prosedur yang. Jadi ibaratnya teman-teman bukti itu dikeroyok caranya, pakai prosedur cek fisik, pakai prosedur dokumentasi, pakai prosedur wawancara atau interview, pakai prosedur analitis, pakai rekalkulasi, pakai prosedur apa lagi yang belum masuk, cek fisik, dokumentasi, interview, analitika konfirmasi. Nah, kita akan menguji satu transaksi untuk mendapatkan bukti tadi dengan berbagai macam prosedur. Singkat cerita, semakin banyak prosedur yang kita gunakan, semakin kita bisa meyakinkan asersinya apa. Kalau dibalik, apakah bisa bukti kita peroleh dari satu prosedur saja? Bisa-bisa saja. Kalau masalah prosedur mah bisa. Tapi satu prosedur ini tidak akan bisa menguji seluruh asersi. Begitu ya. Tapi apakah nanti auditor harus melaksanakan seluruh prosedur? Belum tentu juga. Tergantung risk assessment. Mungkin 1-2 transaksi cukup dengan prosedur analitis, nggak perlu prosedur yang lain. Mungkin seluruh prosedur ini harus dilaksanakan untuk menguji satu transaksi yang sangat material. Jadi tergantung pada risk assessment. Contoh untuk utang. Bukti yang relevan adalah pengujian pembayaran. Pengujian utang usaha yang tercatat tidak akan relevan. Pengujian utang usaha yang tercatat tadi ya balik lagi, dia asersinya adalah occurrence atau existent. Tapi untuk kurang saji, maka kita harus hitung ke masalah pembayarannya. Keandalan tadi yang kita bicara soal bisa dipercayanya suatu bukti.
Ini kita bicara tadi ya, reliabilitas yang R kedua tadi. Ukuran umum, ini biasanya kalau di ARENS, di mapping dari sisi sumber, terus di pengetahuan langsung auditor, fisik bukti, asli atau kopian, internal atau eksternal. Kalau yang pertama itu independensi dari sumber. Jadi itu ya, dari sumber, internal atau eksternal, kemudian pengetahuan langsung auditor, fisik bukti, elektronik atau fisik, asli atau kopi. Ini tidak saklek teman-teman ya. Seperti sekarang untuk masalah bukti fisik ini harus elektronik atau harus asli. Sekarang malah di tempat saya memfokuskannya ke bukti elektronik karena bukti fisik ini akan menghabiskan banyak sumber daya, ya, kertas, dan kalau disimpan di sistem juga tetap harus dibuat elektronik, harus di-scan, harus difoto dan terus. Jadi fokus bukti adalah relatif. Silakan Eko. Mbak, saya bertanya terkait physical examination atau perhitungan fisik, yang mana tadi Bapak menjelaskan terkait kalau misal aset tetap itu kalau kita mau menguji keberadaan itu paling bagus adalah pakai physical examination atau perhitungan fisik. Nah, yang saya tanyakan Pak, ketika kami sebagai auditor itu udah melihat bahwa selalu TOC itu SP-nya udah bagus, selaku seperti yang dinilai KOSO yaitu mulai dari lingkungan pengendalian, terus risk assessment, terus control activities itu semua udah bagus, udah bagus banget, yang mana nggak ada indikasi kecurangan apapun di dalam manajemennya lah atau apa. Nah, terus terkait ketika kita mau nguji aset tetapnya, khususnya peralatan atau gedung, terus misal itu adalah udah diaudit tahun sebelumnya, bukan barang yang ada di tahun berjalan. Jadi kita belinya itu udah di tahun sebelumnya, udah diaudit. Ya. Apakah bisa Pak kita mengauditnya itu nggak perlu pakai physical examination karena itu butuh biaya yang besar, sumber modal yang besar, tapi hanya cukup coaching aja atau melihat apakah udah benar perhitungan terkait akumulasinya udah benar atau perhitungan secara book value-nya udah benar seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, bisa banget ya. Jadi kalau misalnya pengadaannya tidak pengadaan berjalan, ini saya asumsikan auditnya 1 tahun ya Mas ya. Kan ada beberapa audit yang bisa dilaksanakan tidak dalam terminologi 1 tahun. Misalnya pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan kinerja itu term auditnya bisa 2 tahun atau lebih dalam 1 kali surat tugas. Tapi kalau audit laporan keuangan 1 tahun buku diperiksa dalam 1 periode. Oke, jadi kita bicarakan dulu, kita samakan persepsinya adalah auditnya 1 tahun buku. Malah, kalau dari ceritanya Eko tadi, teman-teman, kalau pengadaannya tahun lalu, kita nggak perlu lagi vouching, nggak perlu lagi dokumentasi, nggak perlu lagi cek fisik. Kalau pengadaannya tahun lalu, kita cuma fokus ke apa? Ya pengujian akumulasi, penyusutan saja. Jadi yang perlu kita uji eksistensinya, yang perlu kita uji asesi completeness-nya, akurasinya yang mana? Pengujian tahun berjalan. Untuk sisi akun asetnya. Demikian juga dengan akun-akun tangible yang lain, akun persediaannya. Kita nggak perlu uji lagi aset persediaan tahun lalu. Yang kita uji apa? Ya angkanya di saldo awal sudah akurat atau belum? Sebagai saldo awal untuk tahun berjalan kita. Aset tahun lalu auditednya, saldo akhirnya sudah sama dengan saldo awal tahun berjalan. Sebagai milestone kita untuk mengaudit aset di tahun ini. Jadi tadi pertanyaan Eko tadi saya jawab yang pertama, kita tidak perlu cek fisik untuk tahun lalu. Bahkan, pengujian tahun berjalan pun tidak semuanya wajib dicek fisik. Kembali ke risk assessment tadi. Misal, ada aset nih yang ternyata pengadaan yang saya periksa, posisinya misalnya di Papua, udah gitu masih jauh lagi dan butuh waktunya banyak sumber dayanya, sementara secara materialitas dia gede sih, cuman kita masih bisa menggantikan ke sampling yang lain, ya tidak harus diperiksa. Cuman kita harus bisa menjelaskan, kenapa sih transaksi ini tidak kita lakukan physical examination, kenapa sih kita nggak cek fisik? Oh, karena kalau kita ke sana, Pak, contoh kemarin ada tuh, kami tidak melaksanakannya. Bukti ini posisinya, saya kemarin lagi meriksa kinerja radioaktif, salah satu kegiatannya itu oleh Freeport, PT Freeport. Dan untuk ke Freeport itu kan harus naik pesawat ke Timika ya. Itu masih oke, kita masih bisa laksanakan dari Papua ke Timika. Cuman begitu sampai ke sana,
harus karantina, waktu itu masih pandemi, 5 hari untuk masuk ke tambang. Keluar dari tambang, kita sampai Jakarta, karantina lagi. Let's say sama, 5 hari. Kita akan membuang waktu 10 hari untuk karantina. Meskipun bukti itu material. Ya udah, kita akhirnya putuskan, kita nggak ngambil cek fisik ke sana, tapi kita ganti sampelnya dengan sampel-sampel lain yang secara kumulatif bisa cukup material. Bisa dipahami ya, Mas Eko dan teman-teman. Jadi, sekali lagi, kalau kita bicara terminologinya tahun sebelumnya, jangankan cek fisik itu, dokumentasi pun nggak perlu. Dari sisi pengadaan asetnya. Yang mau kita uji apa? Ya tinggal kita uji saldo awal, sama tadi, angka penyusutannya. Karena kan kalau penyusutan akan terbawa terus ya. Akan terbawa terus. Jadi, biasanya belanja modalnya tidak kita uji. Begitu jawabannya. Silakan kalau belum jelas atau ada yang perlu diperjelas. Baik, sudah jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Masih ada lagi, teman-teman? Belum ada, oke. Belum, saya lanjut ya. Kembali ke sini. Kriteria 4 ini adalah gambaran relatif. Jadi tolong tidak dianggap sebagai satu yang pasti. Misalnya kata-kata di sini ya. Saya sering pakai kata-kata relatif. Jadi saya lebih prefer ditambahkan kata-kata relatif. Keandalan bukti akan relatif meningkat kalau bukti itu dapatnya dari sumber independen. Artinya eksternal itu relatif lebih bagus daripada internal. Tapi ini relatif. Contoh ini akan berlaku misal prosedurnya konfirmasi. Cocok nih pakai sumber eksternal. Tapi kalau SPI-nya bagus nih, SPI-nya oke, maka bukti internal itu bisa lebih relatif bagus dibandingkan eksternal. Misalnya untuk pengujian-pengujian yang sifatnya dokumentasi, vouching, ya mau nggak mau kan kita pakai internal. Kita tinggal cek, internalnya bukan eksternal, internalnya dengan SPI yang bagus sama internalnya dengan SPI yang jelek. Gitu. Ini komparatifnya bukan ke eksternal tapi internal. Jadi kalau dia sama-sama perusahaan menyediakan bukti, SPI-nya bagus apa enggak? Kalau SPI-nya bagus, buktinya relatif bisa diandalkan. Apakah mutlak? Tidak. Saya pernah ketemu juga, kayaknya SPI-nya sudah perfect, kosonya sudah dipenuhi, buktinya palsu. Ada juga yang begitu. Makanya saya selalu bilang relatif. Nah, kalau yang ini kok saya merasa lebih mutlak nih. Ini relatifnya ya mendekati mutlak lah, di atas 95%. Selama prosedur kita tepat, bukti secara langsung yang kita peroleh oleh auditor ini relatif bisa diandalkan atau sangat bisa diandalkan. Makanya beberapa prosedur yang mengharuskan auditor dapat langsung itu kalau bisa tidak disubstitusi dengan minta kepada entitas. Kalau yang ini sekarang sudah so-so ya, nggak bisa jadi jaminan juga karena beberapa bukti memang tersedia elektronik. Selama kita bisa menguji keasliannya, it's okay pakai bukti elektronik. Kapan-kapan saya contohkan kertas kerja kami, basisnya sudah sangat elektronik. Nanti kalau teman-teman mau belajar, cari Atlas. Software kertas kerja silakan di-install. Ini free dari Kemenkeu untuk KAP. Saya belum pernah pakai, tapi secara konsep kemarin sekilas pernah baca ya, karena saya nggak pakai Atlas, pakai yang lain. Bukti audit yang diperoleh dari sumber asli dapat dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh secara fotokopi. Ini juga sama, ini juga relatif. Selama kita bisa menguji keaslian bukti tadi, maka nggak masalah. Hanya untuk beberapa tertentu ini masih kita laksanakan. Misal, kita mau cari sertifikat, kita mau cek untuk surat berharga, maka ini harus dilihat aslinya. Nanti kalau teman menjadi auditor jangan diambil di bawah ya, berisiko sekali. Jadi misal, Pak, saya mau cek keberadaan aset, apa kendaraan, minta tolong dikumpulkan BPKB-nya. Udah, hari itu kumpulkan BPKB-nya, kembalikan hari itu juga. Jangan dibawa pulang, jangan dibawa ke kos-kosan, bahkan jangan digadekan, bahaya. Jadi kalau misalnya dapat sertifikat tanah ya uji aslinya. Ada loh yang digadekan oleh audit tapi oleh oknum. Padahal kan plat merah itu nggak boleh saya juga waktu itu agak-agak heran, setengah kocak, setengah gemes, setengah marah. Satu, kan plat merah itu nggak bisa digadekan, tapi ini laku gitu. Sertifikat tanah negara digadekan dan laku. Ini mohon maaf ya, kasarnya itu begonya double gitu ya. Yang menggadekan goblok,
atau bego yang menerima penggadaiannya juga goblok juga gitu. Udah tahu itu plat merah masih diterima. Tapi itu terjadi. Maka menguji dokumen asli ini penting buat saya, tapi tadi teman-teman harus tahu prosedurnya. Gimana? Datangkan orang yang menjadi bendahara barangnya atau bendahara penyimpan. Bendahara ini bukan berarti yang selalu menyimpan uang. Ada nanti bendahara aset yang dia mengelola aset. Pak, BPKB-nya, sertifikatnya tolong dibawa besok jam sekian, kita cek sama-sama. Cocokkan dokumen tanahnya dengan sertifikat asli, udah selesai kembalikan. Itu ya. Jadi jangan sampai dibawa. Kalau kas opnam gimana? Ya minta dampingi mereka, nanti biar tidak ada isu kehilangan uang dan seterusnya. Dulu kalau saya waktu masih jadi yang auditor unyu-unyu, masih auditor awalan amatir gitu, saya ngitung sendiri gitu. Semangat sekali saya menghitung uang itu. Wah, cek fisik nih. Kas opnam, saya baru akhirnya merasakan prosedur kas opnam itu dihitung. Ternyata baca-baca literatur kurang tepat ya. Ternyata yang paling tepat adalah mereka yang menghitung, kita menyaksikan, kita mendokumentasikan. Jadi kita kalau bisa tidak menyentuh uangnya sama sekali. Nah, kalau hilang apa-apa kan risiko di kita. Jadi biasanya saya cuma minta, Pak, silakan dihitung, kita saksikan, kita foto video, kita buat berita acara. Kecuali kalau cek fisik bangunan. Cek fisik bangunan ini kadang kalau misalnya kita memang expert ya, kita bisa. Cuman sama sih, prinsipnya cek fisik itu bukan berarti kita melakukan sendiri. Itu yang perlu diingat. Ngukur sendiri, nanti kayak lagu dangdut ya, makan sendiri, padahal kan nggak gitu. Cek fisik itu kita melibatkan mereka untuk menjadi bagian dari prosedur kita. Kita lihat, oh nanti ukurannya sekian, kita foto, kita videokan. Ingetin ya nanti, Dwi dan Eko, prosedur-prosedur ini nanti kalau saya punya dokumentasinya akan saya share. Contoh cek fisik itu gimana, kas opnam itu gimana. Jenis bukti ini sesuai dengan apa prosedur yang kita peroleh. Maka kalau ini teman-teman, ini kalau saya biasanya tidak bilang bukti, tapi teknik atau prosedur memperoleh bukti. Tekniknya apa? Observasi. Buktinya apa ya? Hasil atau laporan observasi. Cek fisik sebagai prosedur. Buktinya apa? Laporan cek fisik atau berita acara cek fisik. Inspeksi, buktinya apa? Dokumen. Konfirmasi, buktinya apa? Surat konfirmasi. Analytical prosedur ya, hasil perhitungan. Inquiry, berita acara wawancara. Inquiry ini sama dengan permintaan dokumen dan biasanya ini disamakan dengan wawancara ya, yang inquiry. Bahasa lainnya adalah interview. Jadi kalau ketemu kata-kata inquiry jangan bingung, samakan dengan wawancara, berita acara wawancara. Rekalkulasi ya, hasil perhitungan auditor. Pertanyaan, apa bedanya reperformance dengan recalculation? Apa bedanya reperformance dengan recalculation? Ya, silakan Dwi. Kalau rekalkulasi itu ya dari auditor itu dia mengkalkulasi ulang, Pak. Dia menghitung ulang dari apa informasi yang ada, dia hitung ulang lagi kembali. Kalau reperformance itu dia mungkin meminta dari auditinya itu ya untuk melaksanakan apa ya? Misalnya kayak penjualan itu dari awal sampai akhir itu dilaksanakan kinerjanya seperti apa. Jadi dan auditnya itu melihat bagaimana apa kinerja atau aktivitas dari itu penjualannya misalnya. Betul, penjelasan Dwi tadi. Fokusnya kalau rekalkulasi itu angka ya, Mas Dwi. Yang menjadi fokus itu adalah angka perhitungan. Kalau performance ini dikatakan performance, kinerja atau kejadian. Bahasa lain dari sini biasanya adalah walkthrough. Mirip-mirip kalau nanti ada ketemu prosedur walkthrough, ya bisa diasosiasikan dengan performance. Seperti penjelasan Dwi tadi. Misalnya ada prosedur penjualan. Kita nanya dari awal, Pak, kalau prosedur penjualan gimana? Oh ini Pak, customer mengirimkan, kita mengirimkan DO misalnya. Terus customer nih ngirimkan invoice-nya kita input. Di mana inputnya Pak? Kita lihat akunnya yang diinput mana, menggunakan menu apa, keluarannya nanti apa. Setelah ini kita approval Pak dari sini. Kita lihat dokumen itu bergeser, itu kita ikutin terus sampai end to end. Itu reperformance. Jadi reperformance itu bicara end to end sebuah prosedur ya. A to Z-nya sebuah prosedur. Kalau recalculation kita menghitung ulang. Jadi
Bedanya kalau rekalkulasi sekali fokusnya ke angka, kalau reperformance ini fokusnya ke sebuah aktivitas. Ini aktivitas. Kalau ini angka. Ada lagi sebenarnya yang mirip, observasi. Bedanya, kalau reperformance itu kita aktif mengikuti atau bahkan kita melakukan sendiri dengan bimbingan atau asistensi dari audit, itu reperformance. Kita terlibat aktif. Kalau observasi itu kita melihat dari kejauhan, bahasa saya. Bukan terus jauh benar enggak, maksudnya kita tidak terlibat di dalamnya. Yang diperlukan kalau observasi itu gimana sih? Kalau kita perlu pandangan yang independen. Teman-teman pernah pakai layanan asuransi, misalnya BPJS? Pernah? Yang pernah tolong klik simbol jempol atau apapun. Yang pernah mengalami atau mendapatkan layanan BPJS atau asuransi kesehatan lain, silahkan klik tombol jempol atau apapun. Cuma sedikit yang ini orang-orang tajir semua nih, nggak bisa bayar sendiri, para sultan semua. Ya, oke. Setidaknya ada beberapa yang pernah. Dulu ada prosedur asuransi untuk masyarakat miskin, Askeskin. Sekarang udah nggak ada. Oke, kita bicara BPJS. Katakan kita lagi ngaudit perusahaan ini, kemudian manajemen pasti memberikan atau tampil yang terbaik kan ya. Itu juga. Kalau lagi ada auditor kan pengennya kan semua perfect, semua sesuai SOP, semua sesuai prosedur. Nah, kalau kita re-performance, teman-teman, cenderungnya akan too good to be true. Kita re-performance layanan dari si asuransi kepada customer-nya. Wajahnya ramah, silahkan Bu, apa yang bisa saya bantu, dan seterusnya. Itu pokoknya sesuai banget, atau bahkan drama sinetron banget lah, semuanya tuh bagus banget, senyumnya tuh lebar banget, ramah banget. Tadi malam dia berantem sama suaminya pun nggak kelihatan, yang suaminya marah sama anaknya pun semuanya tuh bagus tampilnya. Kenapa? Karena auditor sedang mengamati. Kalau kita ngasih tahu, oh Pak, besok kita report untuk prosedur layanan. Nanti kalau dia kliennya itu udah sepuh akan dibawa gitu, kalau perlu mungkin ditampilkan kursi roda, diantar, pokoknya sesuai SOP lah, sesuai SOP. Tetapi ada kalanya, dan ini mudah-mudahan sih tidak terjadi di layanan di Indonesia. Saya waktu itu mengaudit dan beda sekali gitu. Pas kita observasi duluan, 1 hari atau 2 hari sebelum saya re-performance itu, ya mohon maaf ya, layanan terhadap masyarakat kita, apalagi masyarakat miskin yang diceritakan di tempat-tempat di media itu ya benar adanya gitu. Mereka mendapatkan senyuman, boro-boro dapat senyuman, ketus banget petugasnya, kemudian dilempar ke sana kemari. Besoknya atau 2 harinya kalau reform beda banget gitu loh. Kalau yang pas kita observasi itu, sana Pak, Bapak ini udah jelaskan gini-gini, nggak ngerti. Nanti kalau pas kita ada, oh ya Pak, mari saya antarkan, dan seterusnya. Jadi apa ya? Wajahnya akan menggunakan topeng. Itu ini. Jadi observasi akan memberikan gambaran secara lebih natural. Nah, kalau waktu kita observasi dengan re-performance tidak ada bedanya, itu berarti bagus banget. Gitu. Misalnya layanannya sama-sama bagus, maksud saya. Pas kita observasi, mereka nggak ngelihat ada auditor, layanannya bagus, dan pada saat re-performance mereka juga melaksanakan yang sama. Itu berarti sudah SOP-nya terpenuhi. Teman-teman tahu di beberapa film kan ada ya, orang-orang yang bertamu ke hotel atau tes di restoran tanpa dia memperkenalkan dia siapa. Padahal dia ada tuh ya semacam konsultan atau evaluator yang ditugaskan si owner gitu, tanpa sepengetahuan manajemen. Nah, saya lupa ada di film apa. Buat yang sufi, yang suka film mungkin nanti bisa ingetin saya. Di beberapa film itu dia nunjukin ketika dia akhirnya kecewa, dia bilang saya adalah evaluator yang disuruh oleh bos kamu untuk menilai. Dan misalnya kalau dulu masih ada rasisme atau rasialisme di beberapa tempat, layanan kepada orang kulit berwarna berbeda dengan yang kulit putih. Nah, sementara ini evaluatornya sengaja kulitnya yang dikirim adalah yang kulit berwarna. Putih juga berwarna, tapi maksudnya tahu lah ya kalau yang dimaksud berwarna ini bukan yang ras itu. Ternyata layanannya beda. Nah, makanan, ada yang sengaja dia cerewet. Evaluatornya ini memposisikan sebagai orang yang cerewet. Seberapa tahan si waitersnya terhadap dia, dan seterusnya. Itu bagian dari observasi. Contoh realnya di dunia nyata. Maka jadi auditor nanti teman-teman juga sama, kalau bisa mengkombinasikan observasi dengan re-performance. Jangan semua dilaksanakan dengan re-performance. Izin Pak. Terus, ya silakan.
untuk mengingatkan pengisian portal, dan juga mungkin terkait presensi dari portal sendiri itu lagi mengalami kendala, jadi dari kami belum ada yang presensi, Pak. Mungkin bisa dibantu, Pak. Oke. Kita ini karena jamnya udah mepet, takutnya nanti masih berapa menit sih? Kita screenshot dulu teman-teman ya. Bentar. Yang off cam silakan di-on-kan dulu. Yang halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Nah, saya harus send dulu ke WA, baru nanti saya ulang ke teman-teman. Sebentar. Halaman 2. 1, 2, 3. Tadi sudah saya panggil semua ya, nggak ada yang kelewat untuk presensi ya. Bentar, 5 menit saya isi presensi dan kehadiran teman-teman dulu. Yang mau break ke toilet atau mau ngopi-ngopi dulu silakan. Ini semuanya belum bisa presensi sendiri ya? Iya, Pak. Portalnya lagi ada kendala, Pak. Oh. Silakan dicek di presensi udah muncul belum? Sepertinya sudah, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah semua ya, sudah saya isi juga kartu mengajarnya. Kita lanjut. Tinggal beberapa slide. Ya, tadi sudah disinggung sama Dwi dan sebenarnya ini juga teman-teman sudah banyak mempelajari. Jadi untuk SP ini saya nggak akan fokuskan penjelasannya. Intinya adalah kita harus menguji SPI sebanyak ini melalui TOC. Tadi ya rumusannya sudah ada di awal. Kalau TOC-nya tadi, tadi Eko yang nanya soal SPI. Kalau misalnya TOC-nya sudah menghasilkan layanan yang bagus, kita sudah meyakini SPI-nya bagus, maka nanti dampak dari asesmennya akan membawa kita ke pengujian substantif yang lebih rendah. Bukti yang kita cari, sampel yang kita ambil itu lebih sedikit. Bicara soal fase ini juga mereview sedikit ya. Nanti akan ada beda juga antara versi Arens dan versi-versi yang lain. Kalau di salah satu versi ini saya lupa yang ini kayaknya bukan versi Arens. Ini highest itu. Ini versi highest itu ada 4 fase: penerimaan klien, perencanaan, pengujian, testing evidence ini berarti pengujian di lapangan, terus evaluation and reporting. Acceptance itu bicara soal menerima penugasan dari klien lah ya, membuat kontrak itu ada di sini. Perencanaan audit ini lebih mirip nih, ini mirip sebenarnya. Di Arens juga mirip-mirip isinya, UTE, understanding entity, risk of material misstatement, menentukan materialitas, dan menyusun prosedur audit. Kalau pelaksanaan hampir semuanya sama, hanya istilah yang berbeda. Contohnya di HIS ada search for unrecorded liabilities, di Arens ini nggak ada. Arens bicaranya ini, 4 prosedur ini. Kemudian untuk reporting juga ini lebih didetailkan kalau di HIS. Kemudian kalau versi Arens itu seperti ini ya. Fase 1 itu plan and design audit approach. Penerimaan tadi masuk di pre-nya. Pre-auditnya itu termasuk perikatan itu ada di sini. Plan and design ini sudah bicara, pokoknya ini asumsinya sudah menerima perikatan dari klien, dia melanjutkan dengan tahapan. Fase 1 mendesain pendekatan audit, fase 2 melaksanakan TOC, fase 3 adalah melaksanakan prosedur audit dan tes detail balance, dan fase keempat adalah menyelesaikan dan menyusun laporan audit. Jadi di Arens itu yang agak unik ya, TOC dan STOT itu menjadi bagian fase 2, fase 3-nya adalah AP dan TDB. Kalau bagi saya ya, fase pelaksanaan audit itu pengujiannya itu serangkaian ini, bagi saya.
mirip yang ada di HIS tadi ini. Yang ada di HIS ini, jadi testing and evidence ini bagian dari satu perencanaan pelaksanaan audit. Jadi ini perencanaan, ini pelaksanaan, ini juga pelaksanaan juga, dan ini pelaporan. Makanya saya bilang kalau antar literatur tidak perlu dipertandingkan satu dengan yang lainnya, masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Ini atlas yang tadi saya sampaikan digunakan Kemenkeu untuk membantu KAP memiliki atlas kerja. Atlas ini dari mulai pra-perikatan, ini ARNS masuknya di pra-perikatan ini. Nah, risk assessment tadi masuknya di planning, ini isinya dari seluruh planning ada di sini. Testing itu ada yang pelaksanaan, dan reporting masuknya di penyelesaian, termasuk tadi yang melaksanakan prosedur-prosedur akhir. Nah, ini yang saya sampaikan ke teman-teman. Analytical prosedur, dan analytical prosedur di sini harusnya ada di evaluate result ini juga pakai analytical prosedur. Ini menunjukkan semua prosedur analitis digunakan di 3 tahap sekaligus. Tahap perencanaan, ini, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Nanti detail-detailnya sudah ada ya, tadi masing-masing saya tidak jelaskan lebih detail. Saya sudah kasih video di LMS, teman-teman bisa menyimak, meluangkan waktu satu jam kan udah cukup untuk menyimak 2 video itu sambil tidur-tidur. Kalau malam mau melek sebagai pengantar tidur, teman-teman bisa memutar beberapa video tambahan yang ada di situ untuk mengingatkan kembali sebenarnya disebut risk assessment itu gimana, untuk bicara risk of material assessment bagaimana, dan seterusnya. Pengujian tadi sudah saya jelaskan di awal ya. TOC ini fokusnya adalah menguji baik atau buruknya SPI. STOT ini yang menguji real transaksinya gimana. Analitis ini menguji trennya bagaimana, dan ini menguji saldo akhir. Ini yang kita gabungkan sebagai satu tahapan pelaksanaan yang tadi di beberapa literatur disebut dengan testing. Ada yang disebut dengan pelaksanaan itu bahasa lainnya apa ya? Saya lupa ya, di beberapa ada yang disebut tadi ya, testing and evidence. Ini disebut juga dengan pelaksanaan audit. Maka kalau secara umum saya selalu bilang step audit itu 3 ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini yang 5 hal ini kita masuk di pelaksanaan. Risk assessment itu menjadi bagian dari perencanaan. TOC intinya adalah menguji SPI-nya perusahaan. Kita cek ada atau tidak desainnya. Kalau misalnya ada, baik atau buruk. Kalau tidak, berarti SPI-nya kita simpulkan rendah, sehingga TOT-nya tinggi, bukti tinggi. Kalau ini baik, TOT-nya kita bisa turunkan, kita bisa naikkan analytical prosedur, kita bisa mengendalikan analytical prosedur, dan berarti buktinya juga rendah. Kalau buruk gimana? Ya sama dengan yang di sini. STOT-nya tinggi, buktinya akan tinggi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan SPI-nya. Sama ya. Ada desain buruk dengan tidak adanya desain itu perlakuannya sama. Pengujiannya tadi sudah saya jelaskan ya, 1-2 hal. Observasi ini kita mengamati dengan pasif, inquiry itu kita minta wawancara, vouching ini dari kata voucher, kita menguji dokumennya, checking ini menguji urutan, eksaminasi ini melaksanakan pengujian langsung, dan tracing itu menguji urutan dari depan, dari belakang, kita tarik ke dokumen sumber atau dokumen pendukung. Aspek yang diuji juga sudah teman-teman pelajari di waktu-waktu yang lalu ya, siklusnya gimana dan seterusnya. Nanti beberapa akan saya share lebih lanjut, termasuk untuk apa saja contoh-contoh desain dari masing-masing. Yang di sini, tinggal satu ini. Yang di sini untuk tujuan prosedur substantif, nanti ini yang banyak teman-teman lakukan pada saat praktikum audit, kita akan menguji substantif atas transaksi dan substantif angka atas saldo. Nah, nanti pengujiannya saya minta teman-teman membuat kelompok sehingga nanti masing-masing kertas kerja dikerjakan secara berkelompok
tapi submission-nya di LMS tetap individu. Ada istilah lead schedule dan ada istilah supporting schedule. Lead schedule ini adalah, teman-teman kemarin ada yang mengenal dengan istilah top schedule ya. Bicaranya adalah akun atau kelompok akun di level besarannya. Misalnya ini kas, bank, deposito. Nah, nanti ada supporting schedule. Kayak kemarin waktu AKSK, sama lah ya. Ada saldo bank, dokumen pendukungnya, rincian akun atau rincian rekanan. Kalau lead schedule-nya aset tetap, supporting schedule-nya adalah rincian aset tetap apa saja, dan seterusnya. Nanti kertas kerjanya memuat schedule utama dan schedule pendukungnya. Oke. Waktunya sudah habis, tapi tadi karena saya terlambat 5 menit, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Kalau misal, ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Intan. Saya mau bertanya, Pak, misalnya kan Pak SPI-nya itu baik, terus ternyata tuh misal ada, bisa aja kayak dokumennya itu dipalsukan. Terus gimana kita untuk mendeteksi kesalahannya itu? Ya, kalau di risk assessment awal kita nyatakan SPI-nya baik dan kemudian ada dokumen dipalsukan, berarti kita sudah harus merubah image kita terhadap KL tadi. Intan kenal seorang cowok yang mungkin didambakan menjadi calon suami misalnya. Di awal kayaknya waktu melihat profil wajahnya ganteng, baik gitu. Tapi begitu lama perjalanan, kok dia ternyata suka bohong. Kita masih menganggap dia baik nggak? Gitu. Kecuali bucin banget. Kecuali udah merasa jelek buruk dia adalah jodoh saya, itu udah lanjut. Tapi kalau kita dalam teori yang tadi saya sampaikan, risk assessment itu ibarat first sight kita, first impression kita terhadap seorang lelaki atau seorang wanita. Kalau misalnya lanang melihat satu Gusti Ayu gitu, terus wah kayaknya orang baik nih. Nah, ternyata kok selama perjalanan dibohongi terus, ya berarti kita harus mereformasi nilai kita terhadap dia. Kita harus merubah image kita terhadap dia. Kalau memang proven, wah berarti Mbak ini tidak jujur. Sama, kita ngelihat entitas. SPI-nya di awal kita nilai sebagai SPI yang bagus di perencanaan. Kalau pas Intan ngaudit, di pelaksanaan kok banyak kebohongan, ada dokumen fiktif, berarti kita harus merubah atau merevisi impresi kita terhadap SPI tadi. Kita jadikan apa? Ya berarti nggak baik. Penilaian kita yang sebelumnya SPI-nya baik, kita revisi menjadi buruk. Apakah itu boleh? Boleh banget. Karena di penilaian risk assessment itu bisa berjalan sepanjang periode audit. Kita ngitung materialitas itu tidak hanya pada saat perencanaan. Nanti pas kita audit, kita bisa ngitung lagi materialitasnya. Oh, akun kas yang sebelumnya kita anggap SPI-nya baik, ternyata buruk. Berarti kita harus extend sampelnya. Akun belanja modal yang sebelumnya kita anggap SPI-nya bagus, ternyata banyak kebohongan. Banyak bukti yang palsu. Berarti yang sampelnya awalnya sedikit, kita bisa tambah. Justifikasinya apa? Kita revisi. TOC-nya berarti dari sisi pelaksanaan, hasilnya tidak memuaskan. Sehingga tadi kita menemukan 1-2 bukti yang palsu, berarti kita akan merevisi tingkat trust kita terhadap dia. Kan kalau sampel rendah itu trust-nya sedikit ya? Ya nggak? Kalau tadi Mas Lanang tadi trust-nya kepada Mbaknya tinggi, dia nggak akan terlalu kepo, wah saya trust. Tapi begitu banyak kebohongan, makin harus dikaji kan level trust-nya tadi. Kan kita makin distrust, ya sama. Jadi auditor persis saja logikanya. Makin kita menemukan banyak kebohongan, makin kita tidak percaya, makin kita revisi tingkat kepercayaannya, berarti makin banyak bukti yang kita perlukan. Kalau ternyata kita sudah nyatakan SPI-nya buruk, kita ambil nih, wah tadi ada pemalsuan bukti 1. Sampel awalnya plan kita 5, udah kita naikin dari 10. Jadi 10 kok cuman yang palsu 1 tadi, oh berarti ya udah level trust kita kembali ke awal. Berarti dia SPI-nya lumayan bagus nih. Udah kita perdalam hanya 1 yang buruk dari 10. Tapi pas kita sampel kok makin banyak, ya diperdalam sampai waktu yang tersedia itu kita sudah tidak bisa lagi, atau sampai kita punya kesimpulan yang memadai. Itu ya Intan. Jadi yang dimaksud risk assessment terhadap SPI tidak berhenti pada satu step di awal, tapi bisa berjalan sepanjang periode audit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, Sarah. Tapi mungkin sedikit keluar dari pembahasan yang tadi, Pak. Saya ingin menanyakan, Pak. Karena kebetulan kemarin KTTA saya ingin mengambil
sistem pengendalian internal. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk mencari bukti sistem pengendalian internal itu, wawancara itu termasuk bukti yang kuat, Pak? Ya, salah satu yang ada beberapa pendekatan dalam menggunakan atau menganalisis SPI, Zara, ya. Ini saya bicara bukan bagi dosen audit saja, tapi sebagai mungkin dosping KTTA gitu. Bisa pakai 3 sumber sekaligus. Yang pertama dokumentasi. Jadi di analisis tadi, kan SPI bicaranya SOP ya. Ada nggak SOP, ada nggak desain, berarti kita bicara ada nggak sih tata kelola, ada nggak aturan. Kalau kita bicara, taruhlah KPP misalnya, ada nggak PMK, Peraturan Menteri Keuangan, ada nggak Kep Dirjen, atau yang paling level di pelaksanaan, ada nggak? Kalau saya nggak tahu di level KPP boleh atau tidak menerbitkan Peraturan Kepala KPP tentang SOP XYZ. Kita kaji itu secara dokumentasi. Kalau tidak ada, berarti kita cari benchmark. Di KPP tidak ada, tapi di KPKNL ada. Kenapa kok KPP tidak punya, sementara KPKNL punya? Itu bisa kita berikan sebagai rekomendasi agar di level KPP punya SOP XYZ. Yang kedua, pakainya adalah kuesioner. Jadi kuesioner ini bisa kita berikan ke pegawai keseluruhan atau siapa yang mau jadi responden kunci. Misal, kalau kita bicaranya tentang pelayanan AR, ya kuncinya berarti kepada AR, tidak perlu ngasih ke semua pegawai. Tapi kalau kita bicaranya soal misalnya layanan kepada WP di bagian depannya KPP itu seksi pelayanan, maka yang menjadi responden yang relevan adalah di seksi pelayanan. Hasil responden itu kan udah ada angka, udah ada hasil. Kita validasi dengan interview. Maka interview ini akan bagus banget untuk menguji, satu, keberadaan dokumen tadi, yang kedua, untuk menguji dari sisi ini alarmnya sudah sounding. Jadi hasil interview tadi bisa kita gunakan sekaligus untuk memvalidasi 2 hal. Memvalidasi keberadaan SOP sekaligus memvalidasi kuesioner tadi. Kita bisa nanya ke kakap, kepada kepala kantor, kepada para pejabat, termasuk pada para pegawai, ini kenapa Mas SOP-nya nggak ada? Kenapa Pak tidak ada SOP? Atau tanpa adanya SOP layanan bisa berjalan nggak sih? Bisa aja mereka bilang, oh saya nggak perlu SOP kok, saya sudah punya pengalaman, jadi saya bisa laksanakan. Tetapi masih perlu nggak dokumen SOP? Kalau misalnya dia mutasi, ada orang baru masuk, dia bisa melaksanakan step pekerjaannya dari mana? Nah, validasi itu kita bisa dapatkan dari interview. Tadi dia ngisi kuesioner. Zahra sudah nanya, apakah Bapak atau Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan aturan? Kita bisa gali dengan wawancara. Oh, aturannya yang mana? Yang sudah dilaksanakan apa? Yang belum mana? Kendalanya apa? Jadi, simpulannya apa? Interview itu penting banget. Mau di audit, mau dibuat prosedur untuk kita memvalidasi topik KTTA kita, termasuk tadi, teman-teman kalau tadi saya interview, walaupun kayaknya pertanyaannya remeh-temeh, itu sebenarnya bagian dari saya memvalidasi teman-teman. Memvalidasi apa bondingnya tadi. Kalau saya kenalan, oh ya nama saya Ilham Pak, saya dari ini. Nama saya Damar Pak, saya dari itu. Ya udah selesai. Tapi begitu saya nanya 1-2 hal yang menurut saya tuh kecil, tapi itu bisa memvalidasi teman-teman. Saya bisa tahu, oh ternyata ada maksud saya, Rizky sukanya nulis. Gitu. Oh, saya bisa tahu kalau Lanang itu tinggalnya di NTB. Dan seterusnya. Jadi validasi ini sama yang teman-teman lakukan untuk saat wawancara. Itu Sarah, kurang lebih jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Sama. Satu kalau ada terakhir. Cukup? Pak, bukan ya. Tanya terkait materi, tapi terkait tugas Pak. Itu boleh dikerjain di Excel atau harus full tulis tangan ya Pak? Di Excel. Jadi malah sebisa mungkin usahakan tulis tangan, tapi saya menyarankan teman-teman mengerjakan, ini saya bicara Excel karena kita, tanpa mendahului grup dosen, kan ini belum dibahas secara teknis di desain ya. Kalau saya tidak mempermasalahkan teman-teman mengerjakan di Excel, selama tadi saya nanya apapun, teman-teman berarti bisa menjawab, bisa menjelaskan. Benar dan salah itu urusan lain, tapi yang penting teman-teman bisa menjelaskan. Yang kedua, kalau nanti di kebijakan dosen ada yang lain, saya akan infokan lebih lanjut. Karena kalau zaman dulu pada saat offline, saya udah bilang ya, bukunya yang terisi secara manual. Tapi karena ini online, saya perlu nanya lagi. Oke? Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya pikir cukup ya, takutnya teman-teman ada agenda. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan kirimkan ke WhatsApp. Terima kasih banyak untuk atensinya. Saya berbahagia sekali hari ini ketemu teman-teman.